Pernah nggak sih kamu atau mungkin orang terdekatmu tiba-tiba ngerasain nyeri di dada dan langsung panik? Rasanya pasti campur aduk ya, takut, bingung. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas kapan sebetulnya nyeri dada itu jadi sinyal bahaya. Dan yang paling penting, kapan kita harus segera bertindak. Coba deh bayangin sejenak. Kamu lagi santai, lagi kerja, atau nonton film favorit, tiba-tiba jelep. Ada rasa sakit yang aneh di dada. Apa yang pertama kali kepikiran? Panik? Bingung? Wajar banget kalau kita langsung berpikir yang aneh-aneh. Momen kayak gitu emang bikin cemas ya kan? Kepala kita tuh langsung penuh sama pertanyaan. Duh, ini kenapa ya? Serius nggak ya? Harus ngapain nih? Semuanya campur aduk. Nah, biasanya dilema terbesarnya tuh ini. Ini serangan jantung yang bisa bahaya banget, atau jangan-jangan cuma GERD, atau yang sering kita sebut masuk angin, atau asam lambung naik. Dua hal yang beda banget dengan tingkat urgensi yang juga jauh beda. Terus, gimana dong caranya kita bisa tahu bedanya? Apalagi dalam situasi di mana setiap detik itu rasanya berharga banget. Tenang, kita bakal pecahin misteri ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling penting. Kita dengerin langsung yuk, apa kata para ahli soal bedanya gejala serangan jantung sama gangguan pencernaan kayak GERD. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, serangan jantung itu bukan sekedar nyeri biasa. Kata kuncinya di sini adalah tekanan berat. Rasanya tuh kayak ada yang nindih dada. Dan yang khas banget, rasa sakitnya itu bisa menjalar loh. Bisa ke lengan kiri, bisa juga ke rahang. Nah, biar lebih jelas, kita bandingin langsung. Kalau serangan jantung, ingat 4 hal ini ya. 1, rasanya kayak ditekan benda berat. 2, nyerinya menjalar. 3, keluar keringat dingin. 4, sesak napas. Beda banget kan sama GERD yang sensasinya lebih kayak panas atau terbakar di area ulu hati. Rasanya tuh benar-benar beda. Oke, bedanya kita udah tahu. Sekarang, bagian yang paling penting yang benar-benar bisa jadi penyelamat, apa sih yang harus kita lakukan dalam 15 menit pertama? Ini nih faktor penentunya. 15 menit. Tolong banget ingat angka ini. Ini bukan cuma soal waktu, tapi ini adalah jendela krusial yang bisa menentukan segalanya. Jadi, aturannya sebenarnya simple. Kalau nyeri dada yang kamu rasain itu nggak hilang-hilang setelah 15 menit, dan, ini penting ya, disertai gejala-gejala kunci lainnya kayak keringat dingin atau sesak napas, maka ini adalah 3 langkah yang wajib kamu lakuin. Pertama, identifikasi gejalanya. Nyeri lebih dari 15 menit plus keringat dingin plus sesak napas. Kedua, bertindak. Jangan nunggu. Jangan mikir, nanti juga hilang. Ketiga, pergi. Langsung ke unit gawat darurat terdekat. Jangan pernah ragu. Pesan utamanya tuh ini, jangan pernah sekalipun meremehkan gejalanya. Godaan buat mikir, ini cuma masuk angin biasa itu emang gede banget. Tapi, dalam situasi kayak gini, tindakan cepat kita adalah segalanya. Nah, dari semua informasi tadi, mari kita lihat gambaran besarnya. Ini bukan soal menakut-nakuti, tapi justru tentang bagaimana mengubah pengetahuan jadi sebuah harapan. Karena pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal yang sederhana, pengetahuan. Kita cuma bisa bertindak cepat dan tepat kalau kita punya bekal informasi yang benar. Dan sekarang, kamu sudah punya bekal itu. Jadi tujuan kita hari ini bukan buat bikin kamu jadi takut ya, justru sebaliknya, ini soal pemberdayaan. Dengan bekal pengetahuan ini, kamu jadi punya kekuatan untuk bertindak dengan lebih percaya diri, entah itu untuk diri sendiri atau untuk orang-orang yang kamu sayangi. Saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Siapa di sekitarmu, keluarga, teman, atau mungkin rekan kerja yang perlu banget dengar pesan ini hari ini? Coba deh bagikan pengetahuan ini. Karena satu tindakan sederhana dari kamu bisa jadi adalah perbedaan antara hidup dan mati bagi mereka.